Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam channel Revival Fire City dengan program News from the Future. Bersama saya Rara Siahaan, The Revival Lady. Saya mengucapkan syukur kepada Bapak Ibu yang terus setia menonton daripada video-video di channel YouTube kami. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali menonton daripada video kami. Saya berdoa dan saya pastikan ketika Bapak Ibu menonton video-video kami, maka Bapak Ibu akan berjumpa dengan Tuhan dan Bapak Ibu menerima kepastian akan masa depan dan hidup Bapak Ibu akan diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah hari ini kami akan membahas mengenai New Era Revelation di tahun 2020. What will happen and what we will do for the next era. Apa Bapak Ibu siap untuk mendengarkannya? Bapak Ibu boleh catat, Bapak Ibu boleh imani dan kita sama-sama klaim dan declare apapun yang kita bahas hari ini. Bapak Ibu, kita akan membahas mulai dari After the Passover and the Pentecost 2020. Bapak Ibu pasti masih ingat di video-video kami sebelumnya kita telah membahas mengenai dekade P yaitu 5780. Dan ketika penanggalan Ibrani berada di dekade P, maka kata kunci yang penting untuk dekade P adalah Pesach atau Passover. Sehingga Passover pertama di dekade P ini menjadi Passover yang berbeda. Karena kita merayakannya di tengah pandemi Corona. Kalau Bapak Ibu baca ketika saat ini kita merayakan di pandemi Corona, kalau Bapak Ibu baca kembali di Kejadian atau di Keluaran Bapak Ibu bisa melihat bahwa Passover pertama yang dialami daripada bangsa Israel itu pun adalah hal yang sama ketika mereka ada di tengah-tengah ketika Tuhan melakukan tulah untuk bangsa Mesir. Bapak bisa baca di firman Tuhan ketika itu orang Israel merayakan Passover pertama kali ketika saat itu Tuhan sedang melepaskan tulah atas bangsa Mesir, itu ada di kitab Keluaran, Bapak Ibu bisa baca. Dan ternyata yang dahsyatnya bukan hanya Passover, tapi juga kita akan merayakan Pentakosta tahun 2020 ini menjadi Pentakosta yang luar biasa. Dan bahkan Tuhan mengatakan bahwa tema Pentakosta tahun 2020 adalah The Marvelous Pentecost. Hal ini luar biasa karena selama 2000 tahun setelah Pentakosta pertama Bapak Ibu di Upper Room Jerusalem, kali ini kita mengalami peristiwa yang sama, di mana ketika itu murid-murid Tuhan Yesus sedang dikarantina di atap, sedang dikarantina di lotong Yerusalem. Dan ketika saat yang sama, saat ini 2020, ketika kita sedang menantikan Pentakosta, kita pun sedang mengalami yang namanya karantina di tengah krisis. Dan bukan hanya demikian Bapak Ibu, karena Pentakosta yang pertama terjadi di Israel, yaitu bahwa murid-murid sedang mengalami di tengah krisis di bangsa Israel. Bukankah hal itu sama dengan apa yang kita alami? Bahwa ketika Pentakosta 2020 terjadi, kita pun sedang merayakan Pentakosta di tengah krisis yang sedang dunia alami, yang sedang bangsa Indonesia alami. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan bahwa di tahun 2020 kita merayakan Passover dan Pentakosta seperti ketika bangsa Israel mengalami Pesak dan Pentakosta yang pertama kali, yaitu ketika para murid merayakan Pentakosta. Sebab Tuhan berkata, dimulai tahun ini Tuhan akan kembali menyatakan kuasanya bahwa Dia tidak berubah kepada semua bangsa. Dan bangsa-bangsa akan melihat melalui kita bahwa Jesus is alive. Momen Paskah dan momen Pentakosta ini adalah momen ketika Tuhan sedang mau meriset gerejanya. Tuhan mau meriset gerejanya dan meriset bangsa-bangsa. Sehingga kita mengenal bahwa di tahun ini Tuhan lagi mau bilang, back to the new beginning, back to the new fresh again for future mandate. Oleh karena kita terima sama-sama Bapak Ibu, ini kejadian yang luar biasa karena kita mengalami new beginning. Sama seperti bangsa Israel mengalami peristiwa yang pertama, kita pun merasakan hal yang demikian terjadi di era tahun ini di 2020. Paskah adalah momen di mana ketika kita menerima salvation. Paskah adalah momen ketika kita menerima keselamatan. Dan ketika darahnya tercurah, maka past is over. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Pentakosta adalah sesuatu yang berbeda. Karena adalah momen di mana kita menerima revelation and dominion. Ketika kita menerima pewahyuan dan kekuasaan atau otoritas. Sehingga kita akan menerima revelation and dominion untuk kita masuk era yang baru. Untuk kita masuk daripada musim yang baru. Sehingga saya percaya bahwa setelah Pentakosta 2020 ini, kita semua Bapak Ibu yang percaya, kita akan menapaki era yang baru di dalam nama Tuhan Yesus.
Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat itu adalah tentang Passover dan Pentakosta di tahun 2020 ini. Kalau Bapak Ibu menangkapnya, maka itu akan terjadi di hidup Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi selanjutnya Tuhan lagi singkapkan buat setiap kita. Ternyata di era sekarang ini, di era baru ini, Tuhan sedang membuat new normal in a new era. Tuhan sedang membuat kelaziman yang baru di era yang baru. Akan ada kelaziman yang baru di era yang baru ini. Artinya gini Bapak Ibu, dulu itu bukan suatu kelaziman. Tapi ternyata di era ini itu menjadi suatu kelaziman. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, dan kita harus bersiap. Dan kita harus punya adaptasi yang tinggi untuk kita bisa menghadapi kelaziman yang baru ini. Yang pertama-tama, apa kelaziman baru atau new normal in a new era? Yang pertama adalah global village. Dunia akan menjadi desa global karena orang akan terkoneksi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat melalui media online. Apa Bapak Ibu merasakannya? Saya yakin sekali Facebook, Instagram, Zoom dan banyak hal lagi Tuhan pakai supaya kita bisa berkoneksi dan berkomunikasi dengan banyak orang. Tidak ada lagi kata jauh dan terpisah karena jarak. Sebab akan muncul yang namanya media online yang lebih canggih, bahkan yang sangat diupdate lagi. Sehingga itu akan menjadi alat yang komunikasi yang lebih baik buat setiap kita. Kita lihat di era ini alat komunikasi media sosial internet akan semakin lebih canggih. Karena ini waktunya Tuhan sedang bilang ada new normal yang baru, yaitu global village atau desa global di dunia. Selanjutnya akan ada kebangkitan dari perusahaan, pendidikan dan pelayanan organik sehingga orang-orang akan lebih menikmati bekerja, belajar dan beribadah melalui media online. Semua fenomena itu sudah kita alami bukan Bapak Ibu? Perusahaan-perusahaan, pendidikan, pelayanan-pelayanan masyarakat semuanya kita menggunakan sistem online. So ini waktunya Bapak Ibu, ini new normal yang baru bahwa Tuhan akan buat kita bekerja, belajar melalui media online. Selanjutnya apa new normal in the new era? Orang akan lebih concern, orang akan lebih fokus dan membuat kesehatan menjadi investasi utama. So bersiap-siap Bapak Ibu bahwa bidang kesehatan akan menjadi fokus utama di pada era yang baru ini. Selanjutnya, gereja akan mengerti dan kembali mengenal dari makna Sabat. Ketika budaya workaholic itu sudah ditinggalkan. Saat ini workaholic atau kita tidak punya waktu untuk rest itu akan ditinggalkan. Karena ini waktunya kita akan mengerti the power of rest. Tidak ada lagi workaholic tapi kita bisa menikmati Sabat dengan Tuhan. Dan kita menikmati the power of rest. Lalu new normal yang selanjutnya. Tuhan sedang mengembalikan atau memulihkan the family power. Sebab keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan di bumi ini. Sehingga Tuhan sedang mengumpulkan dan menghimpun kembali keluarga-keluarga. Sehingga power, sehingga kuasa itu akan kembali muncul di keluarga. Dan Tuhan yang sendiri yang menetapkan bahwa ada otoritas baru buat setiap keluarga-keluarga. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang menonton saat ini sedang ada di rumah dan bersama keluarga Bapak Ibu. Percayalah Tuhan sedang membuat the family power in your life. Tuhan sedang membangkitkan keluarga-keluarga di akhir zaman. Lalu selanjutnya new normal yang baru adalah sahabat maya atau persahabatan online akan menjadi sebuah kelaziman baru. Di mana sebenarnya kalau kita lihat mengenai sahabat maya atau teman-teman online itu ada keuntungan dan kerugiannya. Tapi ini new normal yang baru bahwa kita akan lebih mudah berinteraksi, kita memiliki hubungan dan koneksi melalui teman-teman kita melalui online atau melalui internet, yaitu sehingga disebut dengan sahabat maya. Kita tidak berjumpa dengan langsung tapi kita bisa berjumpa melalui media sosial. Lalu apa nubuatannya Bapak Ibu ketika kita lihat ada new normal yang baru di new era ini, lalu kita akan mendengar nubuatannya di new era ini dan kita harus tangkap, kita harus benar-benar pahami ini semua dan sehingga ketika kita mendengar nubuatan ini kita akan merespon dengan tepat, kita berjaga-jaga dengan tepat dan kita melakukan apa yang Tuhan mau buat setiap kita. Ketika kita mau bahas hari ini prophecy of new era, Tuhan Yesus selalu berfirman dan di Alkitab berkata bahwa ketika akhir zaman tiba maka kita akan kembali ke zaman Nuh. Bapak Ibu ingat zaman Nuh? Ketika zaman Nuh ada itu banyak sekali kejahatan dan amoralitas yang bertambah-tambah. Tetapi justru di tengah kejahatan dan amoralitas akan muncul anugerahnya Tuhan yang berlimpah. Sehingga akan muncul generasi seperti Nuh. Akan muncul orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Nuh. Sehingga kita akan berkata ini adalah momen found a grace in the eyes of the Lord. Maukah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita menjadi seperti Nuh? Jangan sampai kita salah memilih.
Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan kejahatan dan amoralitas. Tapi biar Tuhan menemukan kita menjadi orang yang berkenan dan kita menjadi Nuh di akhir zaman. Ada amin? Bapak terkasih dalam Tuhan? Yes. Selanjutnya, surga sedang melepaskan blueprint. Dan Tuhan katakan inovasi yang baru dan kreativitas yang baru sedang dicurahkan Tuhan secara unik kepada gerejanya. Kita akan lihat gereja tidak lagi pakai cara yang lama. Kita akan lihat ada inovasi baru. Kita akan lihat kreativitas dari surga akan turun buat gereja Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkata seperti ini. Tuhan sedang meriset gereja. Tuhan sedang meriset bangsa. Sehingga mereka akan kembali ke permulaan yang baru. Sehingga this is the fresh of new beginning. Ada amin, haleluya. Dan selanjutnya burning bush movement. Bapak Ibu ingat ketika Musa dipanggil ketika ada semak belukar yang terbakar. Inilah waktunya burning bush movement. Artinya karantina membuat kita menjadi slow down. Karantina membuat kita bisa menyimpang dari kelaziman kita. Dan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya burning bush movement terjadi atas hidup kita. Ada amin, haleluya. Dan Tuhan saat ini sedang bekerja dengan dahsyat Bapak Ibu. Karena di balik semua goncangan, di balik semua wabah ini, Tuhan sedang kembali menyelaraskan bangsa-bangsa. Tuhan kembali menyelaraskan gerejanya. Sehingga gereja dan bangsa-bangsa seirama dengan Tuhan, seirama dengan hatinya. Sehingga mereka kembali pada destiny mereka. Dan mereka tahu apa tujuan daripada mereka tercipta di dunia ini. Dan selanjutnya profesi yang mau Tuhan sampaikan adalah di era yang baru ini, khususnya 10 tahun ke depan, kegerakan para nabi akan Tuhan munculkan di Indonesia. Dan akan ada mobilisasi kegerakan para nabi dan akan memberkati bangsa-bangsa. So kita percaya prophetic movement, kebangkitan nabi-nabi akan ada di Indonesia. Dan itu akan menyebar sampai ke bangsa-bangsa, haleluya. Ini saatnya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita dengar, selanjutnya Bapak Ibu dan saya, ayo kita sama-sama kencangkan ikat pinggang kita. Kita kencangkan tali pinggang kita. Sebab ini waktunya kita akan berlari mendahului hujan. Ini waktunya kita seperti Elia. Kita mau berlari. Kita mau berlari nantinya menjadi lelah. Dan kita akan mendahului hujan. Dan selanjutnya Tuhan katakan, church is shifting to the kingdom era. Ini waktunya gereja akan berubah. Dan gereja akan memasuki era kerajaan. Di mana gereja akan menduduki dan menaklukkan 7 gunung yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Ada amin gereja Tuhan? Yes. Dan dahsyatnya Tuhan juga bilang bahwa di new era ini adalah waktunya pelayanan dan kita akan bekerja sama dengan para malaikat. Ini adalah waktunya kita menerima pelayanan dan kerjasama oleh para malaikat. So, percaya Bapak Ibu dan imani, maka engkau akan merasakan setiap kunjungan dan pelayanan dari malaikat. Karena this is the era of supernatural. So, kita harus receive it by faith dan kita akan mengalaminya itu semua buat setiap kita. Selanjutnya Tuhan katakan dengan jelas bahwa di new era ini adalah penyaringan dan pemisahan. Tuhan akan menyaring dan memisahkan mana orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang bukan. Tuhan saat ini benar-benar memisahkan gandum dan ilalang. So hari ini kami berdoa dan kita semua berdoa bersama-sama biar Tuhan dapati kitalah gandum-gandum yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Dan biar ilalang-ilalang dalam hidup kita Tuhan pisahkan. Tuhan saring dari hidup kita. Tuhan sedang melihat. Mata Tuhan sedang menilik kedalaman hati kita. Sehingga setiap kita terpilih dan setiap kita menjadi orang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Oleh anugerahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Dan Tuhan katakan dengan jelas 2020 ini. Dari 20 bulan ada 12 bulan Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan dengan jelas bahwa 4 bulan pertama adalah 4 months for pushing. Artinya 4 bulan untuk mengejar. 4 bulan kita untuk berjuang dan kita benar-benar mencari kehendak Tuhan. Dan 4 bulan berikutnya adalah 4 months for overtaking. Artinya Tuhan lagi mau bilang 4 bulan selanjutnya adalah waktu kita overtaking. Waktunya kita berdoa, kita bersuruh, kita ambil alih apa yang menjadi bagian kerajaan surga. So kita harus aktif for overtaking. Ini 4 bulan yang kedua. Dan 4 bulan yang ketiga Tuhan katakan 4 months for full restoration. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. So kita mau percaya dan kita imani akan ada pemulihan total di 4 bulan yang ketiga. Lalu kita akan bahas selanjutnya ketika kita sudah mendengar the new normal in the new era. Kita mendengar prophecy in the new era. Lalu kita akan sama-sama belajar mengenai strategy of the new era. Kita akan lihat strategi-strategi di era yang baru.
Yang pertama adalah terjadi great season of transfer wealth. Bapak Ibu bisa buka nanti di Mazmur 105 ayat 36 sampai 37. Yaitu ketika tulah yang terakhir terjadi di bangsa Mesir, anak-anak sulung bangsa Mesir itu binasa dan akhirnya Israel keluar, tapi mereka keluar tidak dengan tangan hampa. Tapi harta, benda, kekayaan Mesir menjadi bagian orang Israel. Artinya Tuhan mau bilang ketika tulah itu berhenti, ini waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menerima the great season of transfer wealth in the name of Jesus. Ada amen? Yes, I receive it in Jesus name. Lalu kedua, selanjutnya Tuhan mau katakan strateginya adalah Global Economic Plan, atau saat ini Tuhan mau bilang ada rencana ekonomi global yang mau Tuhan perbaharui. Ekonomi global tidak bisa pakai cara yang lama, tapi Tuhan akan mereset semua ekonomi global. So inilah strategi yang Tuhan mau berikan sehingga ekonomi global bukan lagi ekonomi global yang dulu, dan kita akan melihat bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan ataupun menurunkan daripada ekonomi global. Selanjutnya Wall Street dan ekonomi Amerika akan mengalami banyak koreksi. Kita akan lihat tangan Tuhan bahwa strategi di new era ini bahwa akan banyak koreksi untuk perekonomian di Amerika Serikat. Selanjutnya strateginya adalah rempah-rempah. Bapak Ibu dengarkan, rempah-rempah akan menjadi komoditas yang kembali diminati oleh bangsa-bangsa, dan rempah-rempah akan menjadi pasar baru buat dunia. Wow, haleluya. Kalau Bapak Ibu ingat sejarah, tujuan kenapa banyak penjajah datang ke Indonesia, salah satunya karena rempah-rempah. So kita bersyukur, artinya ketika Tuhan mau bangkitkan kembali rempah-rempah, artinya Indonesia akan dikenal di mata dunia dan Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa. So be ready, karena Tuhan sedang memberikan strategi buat setiap kita. Rempah-rempah akan menjadi komoditas yang akan diminati oleh bangsa-bangsa. Selanjutnya, Tuhan katakan strategi di new era ini, investasi kepada perusahaan teknologi kesehatan akan berkembang begitu pesat. Akan banyak muncul teknologi-teknologi kesehatan yang muktahir, yang begitu canggih. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena di balik alat-alat kesehatan yang canggih itu akan banyak yang ditunggangi oleh antikristus. So waspada, berjaga-jaga, minta kepekaan daripada Roh Kudus. Dan selanjutnya Tuhan katakan bahwa dunia hiburan dan industri musik akan dipercanggih oleh teknologi-teknologi yang baru. Sehingga melalui handphone atau komputer, orang akan dibawa seolah-olah mereka berada di teater. Jadi Bapak Ibu akan ada inovasi baru, teknologi yang canggih untuk dunia hiburan dan musik. Sehingga walaupun mereka mendengar melalui handphone, melalui komputer, tapi mereka akan merasa dimensi mereka itu berada di teater atau di bioskop atau di sinema Bapak Ibu. Sehingga inilah strategi yang Tuhan katakan tentang dunia musik dan dunia hiburan. Selanjutnya Tuhan katakan beberapa perusahaan raksasa akan tumbang, termasuk dalam dunia perbankan, sehingga akan terjadi banyak merger di dunia usaha. So hati-hati, terus berjaga-jaga dan berdoa supaya ketika itu terjadi Tuhan memberikan strategi-strategi yang baru dan kita melakukannya dengan ketaatan. Selanjutnya Tuhan katakan China akan bangkit. Dragon is waking up from the sleep. Dan Tuhan katakan bahwa negara China akan bangkit, dia akan bangkit dari tidurnya, dan China akan berusaha mengendalikan ekonomi dunia. Dan juga Tuhan katakan tentang militer China. Militer China akan tumbuh kuat terutama melalui angkatan laut mereka dan teknologi persenjataan di bawah laut. Dan juga selanjutnya, Tuhan sedang berurusan dengan Korea Utara, bukan hanya Kim Jong-un, tetapi semua Firaun di sana di Korea Utara yang sedang hidup di bawah tulah, dan sampai itu terjadi semuanya akan terus ada sampai Korea Utara mengalami yang namanya reformasi. Dan akan ada United Korea di mana roh perdamaian dan persatuan sedang dicurahkan atas Korea. Haleluya. Dan Tuhan katakan buat Jepang, Japan is dawning. Kebangkitan industri buat negara Jepang, dan sama-sama kita mau berdoa dan kita sama-sama dukung dalam doa karena di waktunya Jepang akan bangkit, dan di mana ada industri yang bangkit di negara Jepang. Haleluya. Selanjutnya untuk Israel. Israel will start move to reclaiming and retaking. Tuhan katakan bahwa Israel akan mulai reclaim sesuatu dan retaking, dan dia akan mengalami suatu hal yang dahsyat bersama Tuhan. Amerika Serikat atau US election will determine the Israel destination. So kita harus sama-sama berdoa buat pemilihan umum di Amerika Serikat, karena pemilihan umum di Amerika Serikat akan sangat menentukan daripada negara Israel. So let's pray for US election in the name of Jesus.
And the next is Trump is God's candidate. Trump adalah kandidat dari Tuhan. And the target of the enemy. Tapi juga Trump adalah target daripada musuh. So kita harus banyak berdoa buat pemilihan umum Amerika Serikat. Kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pilih. Guilt and assassin. Kita berdoa untuk ini semua Bapak Ibu. Sehingga hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas Amerika. Selanjutnya Tuhan katakan, sumber daya alam dan mineral yang baru akan muncul di Indonesia. In the name of Jesus, amen. Bapak Ibu bersiap karena akan ada sumber-sumber daya alam yang baru, mineral-mineral baru yang tiba-tiba muncul. Dan orang akan menemukannya dan orang itu akan diberkati. Dan kita percaya ini waktunya buat Indonesia menemukan hal-hal yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Indonesia akan menjadi distributor kelimpahan untuk bangsa-bangsa. Ada amin? Kita harus imani dan percayai bahwa Indonesia akan bangkit dan menjadi distributor kelimpahan untuk bangsa-bangsa. Dan selanjutnya Tuhan katakan akan banyak tokoh politik dan konglomerat baru yang muncul secara mendadak dan mengubah warna Indonesia. Di era yang baru ini Tuhan katakan Tuhan lagi bangkitkan tokoh politik, konglomerat baru, dan dia akan mengubah warna dari Indonesia. Dan bersiap untuk Agustus, September, dan Oktober akan ada push will coming again. Artinya ada tekanan, ada goncangan, tapi justru itu yang akan memaksa banyak orang untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Tapi itu akan memaksa orang untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan tentang hidup mereka. So kita berdoa Bapak Ibu untuk Agustus, September, dan Oktober bahwa Tuhan akan memberikan push atau tekanan atau goncangan, dan kita harus berjaga-jaga dan kawal itu semua dalam doa. Ada amin Bapak Ibu? Tapi ketika goncangan tekanan itu datang, tapi itu akan memaksa kita untuk kita masuk dalam destiny yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas mengenai Passover, Pentecost, kita bahas tentang new normal, kita bahas tentang prophecy dan strategi. Bapak Ibu mari setiap kita responi dengan tepat. Kita minta terus, hati kita terus menyala-nyala, roh kita terus berdoa, kita kawal dalam doa, jangan kita menjadi lemah, tapi kita terus semangat dan kita percaya bahwa ada agenda Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama, Tuhan juga katakan secara khusus buat semua orang yang menonton YouTube ini, Tuhan katakan bahwa Tuhan bilang bahwa kita harus sama-sama memiliki respon hati yang tepat ketika nubuatan, ketika agenda Tuhan terjadi atas hidup kita. Jangan kita salah ambil keputusan, jangan salah kita merespon atau salah kita memberikan asumsi atau pendapat kita. Tapi biarlah kita melakukannya berdasarkan kita mencintai Tuhan dan kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Soalnya saya mau berdoa buat secara pribadi. Tuhan katakan untuk seorang yang namanya Winda Veronica. Tuhan katakan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan telah melihat air matamu, Tuhan mendengar tangisanmu, Tuhan mendengar setiap jeritanmu. Dan akan ada pemulihan dalam hidupmu sehingga air matamu akan berhenti dan air hujan dalam hidupmu akan berhenti. Karena ada impian yang akan Tuhan berikan buat hidupmu. Impian yang jadi nyata Tuhan katakan. Setelah air mata itu ada, setelah itu kau akan melihat impian jadi nyata pelangi dalam hidupmu. Sehingga kamu harus semangat dan beriman karena ada masa depan yang sudah menantimu. Amin untuk Winda Veronica. Yes. Tuhan juga memberikan nubuatan Bapak Ibu kepada Anda yang lahir tanggal 5 bulan 5. Berarti 5 Mei Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan kalau engkau saat ini sudah mau menyerah, kau sudah hampir hopeless, kau karena pikir banyak pintu kesempatan tuh tertutup buat hidupmu. Tapi Tuhan juga bilang kau saat ini belum menemukan pekerjaanmu, belum menemukan destinimu. Tapi Tuhan katakan di ulang tahunmu hari ini, birthdaymu di tahun ini, Tuhan akan mengunjungi engkau dalam mimpi dan memberitahu apa yang menjadi bagianmu. Untuk seseorang yang ulang tahun di 5 Mei tahun ini, bersiap-siap in your birthday, di ulang tahunmu kau akan mendapat kunjungan ilahi daripada Tuhan Yesus. Yes. Dan Tuhan katakan ada seorang ibu, mungkin itu ibumu atau engkau sendiri yang menonton ini, bahwa ibu ini terkena stroke. Dan Tuhan bilang Tuhan mau memulihkan keadaanmu, Tuhan mau memulihkan sukacitamu khususnya, ya. Tuhan akan pulihkan hatimu, pulihkan sukacitamu, sehingga ketika engkau bersukacita, Tuhan akan memulihkan seutuhnya hidupmu. Dan kau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Saya percaya ini adalah pesan-pesan secara personal yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Imani dan tangkap itu Bapak Ibu, dan itu akan jadi nyata buat setiap hidup kita. Haleluya.
Demikian kita sudah mengakhiri daripada program News from the Future hari ini. Saya berharap dan saya bersyukur dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu semua pasti diberkati, Bapak Ibu semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube kami. Dan juga sebarkan ke banyak orang, ke rekan Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, sehingga banyak orang menerima jamahan Roh Kudus. Banyak orang yang mengerti agenda Tuhan dan mereka selalu berjaga-jaga dan hidup mereka semua dipulihkan. Ada amin? Akhir kata, saya Rara Siahaan dari Filler Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.